Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai keterkaitan Taman Flora dengan RUU KIA dalam pasal 22 ayat 3. Perkenalkan, nama saya Rahman Apep AGK dengan NIM 13.122.00077. Perkenalkan, nama saya Akbar Cantu Putra dengan NIM 131220034. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ismunur Aziz dengan NIM 13122000056. Perkenalkan, nama saya Ardhani Ahimsa Mahalidan dengan NIM 1312203x46. Perkenalkan, nama saya Wanda Ramadita Salsabila dengan NIM 13122000119. Perkenalkan, nama saya Asti Yunita dengan NIM 13122000091. Penjelasan terkait Taman Flora. Taman Flora merupakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah kota dengan merupakan ruang terbuka hijau yang ada di Surabaya untuk memfasilitasi warganya dengan sarana hiburan dan rekreasi keluarga. Taman Flora ini terletak di Jalan Beratang Binangun, Bratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dan mempunyai lahan seluas 2,4 hektar. Adapun beberapa fasilitas yang ada di dalamnya antara lain yaitu ruang laktasi, tempat bermain anak, guiding block, rambyunan khusus difabel, musola, perpustakaan, dan toilet. Beberapa koleksi tanaman. Taman Flora Surabaya dikenal dengan koleksi tanaman yang beragam dan eksotis. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai jenis tanaman dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari bunga-bunga yang indah hingga pohon-pohon langka. Fasilitas Flora taman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas flora seperti kolam ikan dengan air mancur, sangkar burung berukuran raksasa, dan area pembibitan beragam jenis bunga anggrek. Jalur sepeda dan tempat olahraga. Taman Flora Surabaya juga menawarkan jalur sepeda dan tempat olahraga yang menarik. Pengunjung dapat menikmati area jogging yang mengelilingi taman dan menawarkan pemandangan alam yang memukau sepanjang perjalanan. Karakteristik pendidikan. Taman Flora Surabaya memiliki karakteristik sebagai sarana pendidikan, sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui persepsi anak-anak terhadap taman ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa taman ini dapat menjadi tempat yang ideal untuk mengisi liburan di kota Surabaya. Taman Flora di Surabaya umumnya lebih berfokus pada taman dan keindahan alam daripada kesejahteraan khusus ibu dan anak. Namun, beberapa taman yang sering menjadi tempat untuk kegiatan yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk ibu dan anak, seperti kegiatan rekreasi keluarga, program kebugaran, dan acara sosial. Fasilitas pada taman terbagi menjadi 5 sub variabel, yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas bermain, fasilitas bersantai, fasilitas penunjang, dan fasilitas olahraga. Fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan tersebar di seluruh taman, yaitu terdapat taman baca, rumus kampus, kandang rusa, burung, taman toga, dan fasilitas tersebut mendukung fungsi pendidikan pada Taman Flora. Namun, belum adanya program-program yang dapat diakses seluruh masyarakat membuat fungsi pendidikan pada taman kurang maksimal. B. Fasilitas bermain. Fasilitas bermain pada taman sebaiknya dilengkapi dengan bench bagi orang tua. Pada Taman Flora sudah dilengkapi dengan bench bagi orang tua untuk mengawasi anaknya. Kelemahannya adalah fasilitas bermain pada taman mulai berkarat dan lapuk sehingga berbahaya bagi anak-anak, serta terbatasnya jenis permainan yang ada pada taman. Menurut responden sendiri, jenis permainan pada Taman Flora kurang variasi. Taman Flora sendiri sudah menyediakan permainan bagi kelompok difabel. C. Fasilitas bersantai. Dalam menyediakan fasilitas bersantai pada taman kota perlu memperhatikan akses bagi kelompok difabel. Pada Taman Flora diketahui bahwa masih ada fasilitas bersantai yang belum terakses oleh kelompok difabel. D. Fasilitas penunjang. Taman Flora telah dilengkapi fasilitas penunjang berupa 2 toilet dan musola yang ramah bagi kelompok difabel, serta telah dilengkapi dengan rambu-rambu yang berfungsi untuk menunjukkan arah-arah fasilitas penunjang dan
atraksi pada taman. Fasilitas olahraga. Taman Flora telah menyediakan fasilitas olahraga berkualitas yang tahan dengan segala cuaca. Fasilitas olahraga juga dilengkapi bench bagi orang tua. Namun, merasa taman ini perlu menambahkan fasilitas olahraga lain seperti lapangan dan jalur bersepeda. Keterkaitan Taman Flora dengan RUU KIA yaitu seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 22 ayat 3 RUU KIA yang isi atau bunyinya yaitu sebagai berikut. Dukungan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa A. Penyediaan ruang laktasi, B. Penyediaan ruang perawatan anak, C. Tempat penitipan anak, D. Tempat bermain anak, E. Tempat duduk prioritas atau loket khusus. Dapat dilihat bahwa Taman Flora telah memenuhi beberapa poin yang terdapat dalam pasal 22 ayat 3 RUU KIA. Di antaranya yaitu ruang laktasi dan tempat bermain anak. Namun untuk ruang perawatan anak, tempat penitipan anak, dan tempat duduk prioritas atau loket khusus belum disediakan dalam Taman Flora. Namun di dalam Taman Flora sudah disediakan guiding block, rem, ayunan khusus difabel. Dapat dikatakan bahwa Taman Flora sudah ramah untuk berbagai kalangan umum, namun belum memenuhi keseluruhan dari poin-poin yang terdapat dalam pasal 22 ayat 3 RUU KIA, yaitu adanya dukungan fasilitas sarana dan prasarana umum sebagai berikut. 1. Penyediaan ruang laktasi, 2. Penyediaan ruang perawatan anak, 3. Tempat penitipan anak, 4. Tempat bermain anak, dan 5. Tempat duduk prioritas atau loket khusus. Taman Flora Surabaya memiliki keterkaitan dengan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA dalam beberapa aspek. Yang pertama, fungsi edukasi. Taman Flora Surabaya memiliki fungsi edukasi yang kompleks dan beragam, termasuk fasilitas pendidikan yang mendukung pendidikan anak-anak. Fungsi ini sesuai dengan tujuan RUU KIA yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak, serta pengembangan pendidikan dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, fasilitas dan sarana. Taman Flora Surabaya memiliki fasilitas dan sarana yang lengkap seperti kandang hewan, kolam ikan, dan taman promosi kesehatan. Fasilitas ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dan belajar. Yang ketiga yaitu struktur sosial. Struktur sosial di Taman Flora Surabaya terdiri dari pemerintah, pengunjung, pedagang, pihak swasta, pengelola taman, dan tukang parkir. Struktur ini dapat membantu dalam pengembangan kesejahteraan ibu dan anak melalui kolaborasi dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Yang keempat, kesehatan. Taman Flora Surabaya memiliki fasilitas kesehatan yang dapat membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak, seperti taman promosi kesehatan dan fasilitas pendidikan yang mendukung kesehatan. Yang kelima, rekreasi. Taman Flora Surabaya memiliki fungsi rekreasi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui aktivitas yang seimbang dan menyenangkan. Dalam konteks RUU KIA, Taman Flora Surabaya dapat berperan sebagai tempat rekreasi yang seimbang dan menyenangkan bagi ibu dan anak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dan belajar. Ketentuan ini merupakan langkah ke arah yang benar untuk memastikan kesejahteraan ibu dan anak, ketersediaan fasilitas kesehatan yang sesuai dan mudah diakses, fasilitas pendidikan, serta peralatan dan infrastruktur lain yang diperlukan akan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pencantuman ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan ibu dan anak. Yang penting, untuk membangun masyarakat yang kuat dan sejahtera. Meskipun ketentuan ini merupakan awal yang baik, tidak cukup untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi ibu dan anak. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif, termasuk layanan penitipan anak yang terjangkau, cuti orang tua, dan layanan kesehatan mental. Ketentuan ini tidak merinci bagaimana fasilitas dan infrastruktur ini akan dilaksanakan atau didanai, yang menimbulkan kekhawatiran tentang aksesibilitas dan keberlanjutannya. Ketentuan ini merupakan tambahan yang disambut baik untuk hukum, tetapi tidak jelas bagaimana hal itu akan ditegakkan. Pemerintah harus memberikan pedoman dan jadwal yang jelas untuk menerapkan ketentuan ini.
Ketentuan ini terbatas cakupannya dan tidak memenuhi kebutuhan spesifik ibu dan anak di komunitas yang terpinggiran atau kurang beruntung. Saran perbaikan untuk Taman Flora ke depannya, untuk membuat ketentuan ini lebih efektif, pemerintah harus mempertimbangkan untuk memasukkan target dan jadwal khusus untuk mengimplementasikan sarana dan prasarana yang diperlukan. Ketentuan ini juga dapat mengambil manfaat dari dimasukkannya indikator untuk mengukur efektivitas dukungan yang diberikan kepada ibu dan anak. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan ini untuk memastikan bahwa ketentuan ini memenuhi tujuan yang dimaksudkan.